Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Nusa Kambangan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Lembaga pemasyarakatan ini berlokasi di 8 km dari Pelabuhan Penyeberangan Sodong Nusa Kambangan yang merupakan pintu masuk utama ke dalam Pulau Nusa Kambangan. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Nusa Kambangan mempunyai isi kapasitas hunian 311 narapidana dan pada saat ini dihuni oleh 406 narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Nusa Kambangan terus berusaha menata dan membina dalam rangka program memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan lapas narkotika sebagai individu anggota masyarakat dan makhluk Tuhan serta menjadikannya manusia Indonesia yang mandiri. Pada saat ini, pegawai lapas narkotika berjumlah 69 orang dan calon pegawai negeri sipil sejumlah 27 orang. Namun dengan semangat gotong royong dan kami pasti tidak ada kata lelah untuk melaksanakan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RM Kristio Nugroho, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Nusa Kambangan. Saat ini kami sedang berproses membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi diperlukan 6 area perubahan yang tertuang dalam komponen pengungkit meliputi 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja. Target yang ingin dicapai yaitu meningkatnya komitmen seluruh jajaran serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja guna menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan tersebut. Indikator yang perlu dilakukan yaitu adanya penyusunan tim kerja, kemudian penyusunan rencana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan pemantauan serta evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target yang ingin dicapai, meningkatnya penggunaan teknologi informasi, serta meningkatnya kinerja di zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Indikator yang perlu dilakukan, yaitu adanya standar operasional prosedur, e-office, dan keterbukaan informasi publik. 3. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas menuju WBK. Target yang ingin dicapai, meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM dan profesionalisme SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator yang perlu dilakukan, adanya perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Target yang ingin dicapai, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator yang perlu dilakukan yaitu pengelolaan akuntabilitas kinerja yang baik. 5. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas KKN
Target yang ingin dicapai, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Indikator yang perlu dilakukan yaitu adanya pengendalian gratifikasi meliputi pelaporan LHKPN dan LHKSN 100%. Penerapan SPIP guna mengidentifikasi risiko yang kemungkinan terjadi di setiap unit pelayanan. Kemudian pengaduan masyarakat, whistleblower system, dan penanganan benturan kepentingan guna mencegah dan mengatasi terjadinya penyimpangan di setiap unit layanan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai, meningkatnya kualitas pelayanan dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator yang perlu dilakukan, adanya standar pelayanan. 2. Budaya pelayanan prima. 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Demikian langkah strategis rencana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Nusa Kambangan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.